keinginan bertuhan atau mengagungkan sesuatu, naluri untuk mempertahankan dirinya, naluri untuk menyukai atau mencintai lawan jenis. Nah, di dalam Islam diri manusia, karena pasti manusia punya perasaan suka kan, Iya. punya Jadi perasaan. sebenarnya itu wajar ya, Ridwan ya, punya perasaan suka itu wajar. Karena Allah aja Mm-mm. menciptakan manusia itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Udin gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain ini? Biasa nih lagi menikmati suasana pantai nih, Kak Kayaknya emang Ridwan. udah disiapin buat Ana nih Iya, kopinya. Ana tahu bakal ada tamu yang datang gitu ya. Jadi Ana siapin. Aduh. Lagi jalan-jalan, Ridwan. Iya biasa. Biasa menikmati. Kok ada di sini sih tumben? Iya, tadi ting gitu. Mencium bau-bau antum langsung ting gitu. Nih lagi menikmati suasana pantai aja nih. Enak banget ya. Pemandangannya. Pemandangannya luar biasa nikmat, Luar biasa bagus nikmat. ya. Jadi kita sambil tadabbur alam mensyukuri betapa besarnya, betapa ini kuasanya Allah ya menciptakan ini semua nih, Ridwan. Mungkin dan ini suasananya enak banget nih, Ridwan ya. Sore hari ini menikmati suasana pantai, kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai. Pantai itu kan biasanya, Ridwan nih, jadi tempat favorit buat anak-anak muda ya, bahkan anak-anak muda, bahkan keluarga tuh. Iya. Apalagi akhir tahun tuh. Untuk menikmati suasana akhir tahun dan menyambut tahun baru. Karena sebentar lagi kan tahun baru nih, Ridwan. Iya benar-benar banget. Gitu. Nah, kalau menurut Kak Ridwan tuh gimana tuh pandangannya terkait perayaan tahun baru itu tuh ya? Ya, emang sih sekarang udah Desember sih ya. Udah Desember ini. Udah Desember. Udah ngerencanain liburan. Ya, ini liburan sambil ngerjain project sesuatu nih kita. Iya. Ngerjain project sesuatu dan alhamdulillah sambil liburan. Bagus banget lagi pemandangannya. Pemandangannya bagus ya. Bagus pemandangannya. Ya, sebenarnya berkaitan dengan tahun baru ya. Terutama ini tahun baru yang dimaksud adalah tahun baru Masehi ya. Tahun baru Masehi gitu ya. Kan sebenarnya kita utamanya bahwa kita nggak boleh tasyabuh. Kita lihat utamanya dari seorang muslim itu kita tidak boleh kemudian tasyabuh. Tasyabuh apa? Mengikuti suatu kaum baik itu perayaannya, peribadatan, apalagi peribadatannya, hal-hal yang kemudian mampu merusak daripada akidah kita. Apalagi kita yang remaja-remaja nih, biasanya ya, karena teman-teman hype-nya merayakan itu, lalu kita ikut-ikutan merayakan hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya tahun baru secara kaidah dasarnya bukan perayaan dari kita, dan kita tidak boleh melakukan perayaan yang bukan daripada perayaan kaum muslimin, karena hari raya kaum muslimin itu dua ya. Idul Fitri, kemudian dua Id ya, Idul Fitri Idul Adha, kemudian di hari Jumat itu termasuk juga hari raya. Itu Kak Irfan. Nah, jadi sebenarnya secara dasar ya kita nggak boleh ikut-ikutan lah. Ya, apalagi kan terutama anak-anak muda ya, remaja-remaja ya, baik mungkin ke komunitas gitu kan, geng-geng dan sebagainya, atau bahkan ada 2 orang remaja ya kan, Ikhwan Akhwat yang sedang di Bang Asmara, sudah jauh-jauh hari tuh ngebooking tempat gitu kan, tempat hotel, villa ya. Pantai itu jadi tempat favorit. Tadi aja saya coba ngecek tuh di aplikasi. Cuma ngecek harga sih, mau ngajak keluarga ceritanya. Dan itu penuh tuh. Ya, booking tempat dan lain sebagainya itu khusus untuk merayakan akhir tahun dan menyambut perayaan tahun baru itu tuh, Ridwan tuh. Ya, fenomena itu kan udah fenomena yang hampir terjadi itu, sering gitu kan. Setiap tahun itu pasti dirayakan seperti itu. Dan nggak cuma di tempat wisata, di kota-kota, di mana ya. Betul. Itu bahkan mungkin ada sesuatu yang para remaja kita ini nggak tahu ya, Kak Ridwan ya, terkait apa ya namanya, istilah apa namanya, interaksi antara Ikhwan dengan Akhwat itu tuh, Kak Ridwan. Jadi sebenarnya betul tadi, kalau kita mau melihat selain daripada perayaannya, aktivitas dalam merayakan juga harus kita lihat. Ya, aktivitas dalam merayakannya, ketika kita merayakan tadi tahun baru itu Kak Irfan ya, kemudian dengan bercampur baur, beristilat, itu juga sesuatu yang dilarang.
di dalam Islam. Kenapa? Karena gini, eh di dalam Islam itu kan sempurna. Ya, Islam betul. itu sempurna, nggak cuma ngatur masalah Sholat. Iya, sholat, puasa, betul. zakat, Mm-mm. tapi mengatur seluruh hal di dalam kehidupan ini, termasuk eh, di dalam berinteraksi, bersosial. Wong makan tidur aja ada aturannya, apalagi ngobrol, berinteraksi, ya, berteman, itu juga ada aturannya. Berangkat dari mana sih? Berangkat dari bahwa dalam Islam itu memahami bahwa manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah, Abdullah, Abdullah. yang kemudian Allah di dalamnya menciptakan, menginstalkan sebuah software ya, bahasa kita software ya. Mm. Software itu sebuah naluri ya, sebuah alat untuk kemudian naluri menyalurkan apa, keinginan bertuhan atau mengagungkan sesuatu, naluri untuk mempertahankan dirinya, naluri untuk menyukai atau mencintai lawan jenis. Nah, di dalam Islam itu telah diatur oleh Allah Subhanahu Allah wa Subhanahu wa taala, taala. diinstalkan di dalam diri manusia. Karena pasti manusia punya perasaan suka kan, Iya. punya Jadi sebenarnya perasaan. itu wajar ya, Ridwan ya. Punya perasaan suka itu wajar. Karena Allah aja Mm-mm. menciptakan manusia itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Udin gitu kan. Iya juga ya. Iya, gitu. Kalau ada ini ceritanya lain ya. Ceritanya lain nanti ya. Nah, hanya saja memang bagaimana tuh? Apakah kemudian ya karena Allah menciptakan Adam dan Hawa itu maka kemudian berarti wajar dong kalau saya suka sama Hawa. Nah, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga mungkin Kak Ridwan ya. Ya itu, jadi tadi Allah sudah menginstalkan, dan sesuatu yang Allah berikan itu baik untuk kita, baik untuk manusia. Sesuatu yang Allah sudah tetapkan di dalam hidup ini baik untuk manusia. Ketika Allah memberikan sesuatu dan Allah tidak semena-mena membiarkan begitu saja, ya. Karena kalau dibiarkan begitu saja software itu tanpa tahu bagaimana memfungsikannya, bagaimana menjalankannya, maka manusia bisa merusak software itu sendiri, bahkan merusak manusia itu sendiri. Nah, makanya sebenarnya berangkat dari tadi goriza itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tentu tidak memberikan ciptaan itu dengan begitu saja. Ada aturan di dalamnya yang harus digunakan, ada tata cara penggunaan dari software tersebut, tata cara dari penggunaan goriza tersebut, sehingga tidak menyebabkan manusia dalam kehancuran. Kan bisa kita lihat ya, akibat dari hal-hal yang tidak diinginkan, aborsi, Iya. membunuh dan sebagainya, gantung diri yang Tuh. terakhir kan, gitu dan sebagainya. Itu yang tidak diharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, karena salah daripada mengimplementasikan perasaan-perasaan itu tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena memang ada kaitannya juga nih Kak Ridwan nih terkait dengan tadi suka dengan lawan jenis, dengan perayaan tahun baru di tahun-tahun sebelum itu sempat ada beberapa fakta yang menemukan bahwa hampir banyak para remaja di merayakan malam tahun baru itu dengan hal yang apa ibaratnya berdua-duaan gitu ya dengan lawan jenis. Banyak sekali kemudian maaf istilahnya ada yang kemudian apa namanya minimarket itu kemudian merasa penjualan Meningkat alat pengaman itu meningkat. di Alat pengaman kontrasepsi itu meningkat di tahun pergantian tahun. di setiap pergantian tahun seperti itu. Ini yang memang harus dijaga nih ya Ridwan ya, softwarenya itu ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan Oleh itu ya karena Ridwan ya. itu di dalam Islam ada namanya Khairfan, Nizamul Istimai, peraturan terkait pergaulan, ya, aturan pergaulan, peraturan hidup berkaitan dengan pergaulan. Iya. Ya, misalkan kita nggak boleh ikhtilat, Tuh. campur baur, kemudian juga interaksi yang diperbolehkan saja oleh hukum syara. Hukum syara itu bukan berarti mengekang ya. Iya. Justru itu menjaga kita. Bahasanya kalau main bola tuh law of the game. Kalau dalam main bola ada law of the game. Kebayang kan kalau nggak ada law of the game, apa yang terjadi? Orang main sikat-sikat aja. Betul. Kaki orang cedera. Hajar aja. Hajar ada aja. bola kaki jadi gitu ya. Nah, law of the game itulah yang di dalam Islam dikenal dengan syariat. Syariat Allah itu juga mengatur urusan berinteraksi. Dasarnya adalah agar manusia tidak keluar dari batasnya sehingga menyebabkan manusia itu sendiri rusak.
manusia itu sendiri hancur, manusia itu sendiri kecewa, ya. Kan salah satunya adalah diterapkannya aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, aturan Islam adalah hifzun nafs, yang menjaga jiwa, menjaga kemuliaan, menjaga harta, yaitu tadi termasuk di dalam berinteraksi, menjaga kita dan sebagainya. Ya, akhirnya tidak hal-hal yang seperti tadi ya, hal-hal yang tidak seharusnya malah dilakukan gitu ya. Dan itu kan dampaknya terhadap kita, terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terhadap status kita di sosial. Kebayangkan ya, ada dalam Islam itu betul-betul menjaga keturunan. Iya. Menjaga keturunan. Contoh si A dan si B menikah, nanti nasabnya bin-bin-binnya itu terus tuh. Bapaknya bin, kakeknya bin, uyutnya terus ke anak. Nah, kalau dibiarkan bebas begitu saja kan kita nggak tahu tuh itu anaknya siapa. Dan dalam Islam yang bisa meraih titel sebagai walinya keturunan adalah dari hasil hubungan yang sah. Nah, yang tadi yang disampaikan penjualan kondom menikah dan segala macam, ya bisa jadi tadi dibiarkan begitu saja ini akan menyebabkan kerusakan, rusak secara keturunan, nasab dan segala macam, rusak secara sosial, ya bahkan penyakit. Kan sampai sekarang penyakitnya itu yang susah disembuhin tuh. Ya, HIV dan AIDS. Ya, akibat itu. Itu sebenarnya demi menjaga manusia. Irfan. Ya, tapi sebenarnya Kak Ridwan melihat fenomena itu juga sebenarnya bukan selain dari diri kita, sebenarnya juga lingkungan juga pengaruh Kak Ridwan ya. Betul. Seandainya hal-hal seperti tadi, misalkan hotel-hotel atau villa hanya menyediakan malam tahun baru khusus keluarga misalnya gitu ya. Tapi dalam konteks bukan untuk perayaannya misalnya gitu ya, untuk ya liburan keluarga. Karena memang tanggal gitu liburannya kan di Desember. Kemudian gitu. Mungkin minimarket, supermarket gitu tidak menjual gitu kan. Dan menjual apalagi kalau ada anak di bawah umur yang ya, atau dijualnya sama KUA. nunjukin ya surat buku nikah. Iya, buku nikah gitu. Begitu. Jadi sebenarnya pengaruh lingkungan juga ya. Ridwan ya. Iya, pengaruh juga pengaruh lingkungan. Lingkungan itu juga kuat. Oleh karena itu sebenarnya bukan cuman sebatas tadi kita itu paham, tapi kita juga harus memahamkan. Karena lingkungan ini faktor yang paling besar loh. Bahkan di salah satu kota setiap malam tahun baru itu selesainya itu alat kontrasepsi kondom itu berserakan di mana-mana. Dan saya nggak kebayang ya orang tuanya membiarkan anaknya begitu saja. Ini kan faktor lingkungan, sosial lingkungan yang sudah berubah dan sebagainya. Nah, kita sebagai remaja, sebagai anak muda harus memahami, dan lingkungan itu sesuatu yang butuh perubahan yang tidak cukup di individu ya. Tapi perubahan itu harus bukan cuma di secara personal kita, masyarakat juga harus berubah. Dan masyarakat itu berubah karena ada aturan yang merubahnya, ada aturan yang membuat mereka harus melaksanakan tersebut gitu. Ya, karena nggak bisa masyarakat ya kita ubah satu-satu ya. Masyarakat itu diubah oleh aturan dan persepsi opini yang terjadi. Ya sekarang kan kita opininya bebas-bebas aja. Silakan lu gitu, selagi tidak mengganggu urusan pribadi orang lain, urusan pribadi lu silakan, lu mau zina, lu mau apa gitu. Jadi lingkungan juga membentuk itu ya Kak Ridwan ya. Maka kita harus pintar-pintar milih juga teman. Milih teman gitu kan. Milih. Ya, cari teman yang kemudian namanya visinya misinya itu akhirat, surga. Teman surga. Gabung ngaji bareng kita promo di teman surga ya. Karena tagline-nya juga main bareng, ngaji bareng, ke surga bareng, insya Allah. Mau lanjut berenang gak ini kita? Kita lanjut berenang kayaknya ya. Jadi udah ngobrol santai. Udah cukup kayaknya. Khawatir kehabisan waktu nih ya. Kita menikmati ke pantai kalau nggak berenang tuh kayaknya sayang ya. Iya. Kalau kelamaan ngobrol nanti kehabisan waktunya kita. Mungkin di next part kita. Next part mudah-mudahan bisa kita ngobrol santai lagi di pantai, atau mungkin di tema-tema yang lain ya, di gunung misalkan gitu ya, atau di spot-spot yang lain. Terima kasih banyak nih Kak Ridwan ya atas kehadirannya. Oke, saya pamit undur diri.